Tidak mudah sebagaimana disampaikan oleh si Islah Bahrawi ini. Oh, tafsir ini semuanya bisa menafsiri. Tidak. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Baru bisa beristimbat. Apakah Bahrawi menguasai itu semuanya? Saya bisa jamin. Misalkan dia sering mengatakan bantah saya akan bantah dia. Bantah saya. Coba beri ruang misalkan untuk dibuat bagaimana dia bisa dibantah, kemudian dia misalkan live di situ, saya akan bantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muhsinin, muhsinat dimanapun berada, mohon doa restunya kami akan membangun gedung untuk asrama kaderisasi pemimpin muslimah, yaitu untuk Pondok Pesantren Putri. Dan hari ini kita akan memulainya dengan estimasi anggaran sekitar kurang lebih 800 sampai 900 juta rupiah. Dan gedung ini kita peruntukkan untuk khusus untuk kesempatan ini. Ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Menteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu pelurusan terhadap apa yang sudah dikacaukan oleh si Islah Bahrawi tentang adanya pernyataan sebagaimana video berikut. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islah ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab. Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah? Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih ada yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Ini loh. Makanya kemudian kita itu, saya sering sekali saya berbicara di media ini, janganlah kemudian kalian mengklaim kebenaran-kebenaran itu. Karena Allah itu betul-betul menekankan dengan cetak tebal dalam Al-Quran itu, bahwa saya menciptakan manusia ini dalam segala perbedaannya, baik bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tafsir-tafsirnya, beragama yang berbeda, dengan konsep lita'arofu. Jadi si Islah Bahrawi mengatakan bahwasanya kita sebenarnya ini adalah penganut tafsir-tafsir agama, bukan penganut agama. Saya pikir ini adalah pernyataan yang sangat-sangat bodoh. Kenapa? Karena ketika kita melihat disandingkan terhadap persoalan tafsir, dikiranya oleh Bahrawi ini bertafsir orang menggunakan akal dan logikanya saja. Dikira orang semuanya bisa menafsiri atau memberikan satu penjelasan tentang Al-Quran, apapun yang terkait, apapun yang terkandung dalam makna dalam Al-Quran, ini adalah satu kebodohan. Maka saya sampaikan, saya jelaskan sekali lagi, tidak mudah dengan itu semuanya, sehingga seolah-olah apa yang disampaikan oleh si Bahrawi ini mengatakan bahwasanya kita ini penganut tafsir-tafsir agama. Artinya kita jangan merasa benar karena setiap orang mempunyai penafsiran. Nah, setiap orang mempunyai penafsiran, artinya setiap orang berhak menafsirkan Al-Quran. Ini bodoh dan ini akan merusak agama dan mengacaukan ajaran dan syariat. Tidak semudah itu menggunakan tafsir. Tidak semudah itu disampaikan oleh sebagaimana oleh si Bahrawi tersebut. Maka saya sampaikan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh orang-orang liberal pada saat ini untuk bagaimana kita supaya membuat satu pandangan terhadap agama ini tidak seberapa penting. Seolah-olah semuanya ini sama. Anda benar, semuanya benar, kita sama-sama benar. Artinya kebenaran itu tidak mutlak. Padahal Al-Quran menyatakan bahwasanya
bahwa al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi kebenaran itu adanya milik Allah. Milik Allah itu adalah wahyu yang sudah disampaikan kepada para nabinya. Salah satunya yang kita dapat hari ini yaitu Al-Qur'an, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Persoalan itu tafsir daripada Al-Qur'an itu adalah bagaimana Allah menjelaskan Al-Qur'an sedetail mungkin dengan dititipkanlah ilmu kepada para ahli ulama, ahli ilmu untuk menyampaikan hakikat Al-Quran seperti ini. Al-Quran itu mempunyai banyak kandungan dari lafadznya, dari maknanya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu penjelasan, pencerahan terhadap manusia. Tidak semua manusia bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi disitulah butuh tafsir, kecuali di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Di masa zamannya Nabi Muhammad SAW tidak butuh tafsir, karena ketika para sahabat tidak paham tentang apa yang dimaksud oleh Al-Quran, Nabi Muhammad sendiri dari lisan mulianya lah yang menyampaikan bahwa ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Berhubung baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian agama Islam itu adalah agama yang komprehensif, mencakup terhadap semua kebutuhan manusia dari segala aspeknya dan zamannya. Maka di saat inilah tafsir itu diberikan oleh ulama-ulama kita. Ilmunya harus dikuasai dan semuanya harus dipenuhi. Tidak hanya sebatas dia hanya mikir, dia tidak hanya sebatas dia tenar, dia tidak hanya sebatas kuliahnya lalu pandai bicara. Tidak. Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW sudah memesankan bahwasanya kelak ini adalah orang-orang yang harus paham terhadap Al-Quran dengan segala bentuk penafsirannya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, kata Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini kita akan sampaikan kepada Anda bahwa apa yang disampaikan oleh corong-corongnya orang-orang liberal semacam tadi, kita sampaikan bahwa semuanya itu adalah satu pelajaran bagi kita bahwa menafsiri Al-Quran itu butuh alat, tidak mudah. Jadi labudda min ma'rifati mustalih tafsir qabla qira'ati tafsir. Jadi menyampaikan atau membaca tafsir itu tidak bisa dengan sembarangan orang. Harus orang yang paham betul terhadap mustalah tafsir. Ilmu tafsir itu bagaimana kita harus mengetahui bagaimana seluk-beluk daripada Al-Quran. Misalkan bagaimana Al-Quran ini statusnya Makki. Misalkan ada ya apa yang itu Makki, yaitu Al-Quran yang diturunkan atau ayat yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Makkah. Atau misalkan Nabi Muhammad SAW menerimanya sebelum hijrah, tapi itu diturunkan tidak di Makkah, itu termasuk Makkiyah. Dan banyak orang-orang atau para ulama-ulama kita memberikan kriteria-kriteria tersebut. Ada lagi ayat Makkiyah, bagaimana ayat Safari, bagaimana ayat Hadari, bagaimana Nasikh, bagaimana Mansukh, dan seterusnya. Tidak mudah sebagaimana disampaikan oleh si Islah Bahrawi ini, oh tafsir ini semuanya bisa menafsiri. Tidak. Jadi tolonglah agama ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perubahan-perubahan dan dari orang-orang yang usil sebagai orang-orang liberal. Dan ini adalah satu pernyataan saya bahwasanya Anda perhatikan betul-betul bahwasanya orang yang berhak mengetahui atau orang yang berhak menyampaikan adalah ahli-ahli yang mempunyai kriteria sebagaimana berikut. Misalkan orang yang paham terhadap sanadnya Al-Quran, paham terhadap adabnya, maknanya, atau baik makna al-muta'alliqa bil ahkam, makna yang bisa memberikan sumber atau masadirul hukum, atau masadirul tashri', atau masadirul tashri', atau lain sebagainya. Kemudian diantaranya lagi bagaimana orang yang akan menafsiri Al-Quran, orang yang akan mengupas makna Al-Quran, yaitu mereka orang yang harus paham ilmu lughah, ilmu bahasa, ilmu nahwu, gramatika Arab, ada saraf, ada istiqaq, ada balaghah, ada ma'ani, ada badi', ada bayan, ada ilmu qiraah. Qiraahnya pun ada macam-macam, ada qiraah sab'ah. Misalkan dari riwayat Imam Nafi' harus paham, bagaimana riwayat dari Abdullah bin Katsir harus paham, riwayat dari Abu Umar, Ibnu Amir, kemudian Asim, Warash, Kisai, dan lain sebagainya. Ini harus dipahami. Tidak semudah itu. Bagaimana dia harus mengetahui ilmu usul, asbabun nuzul, ilmu hadis, dan hadis itu sudah berbeda. Mustalah hadis, mengetahui hadis dengan mustalah hadis itu juga berbeda.
kemudian bagaimana dia harus menguasai ilmu mantiq, dan bagaimana dia orang yang betul-betul kompeten, dia dhabit, dia bisa dipercaya, dia amanah, baru bisa beristinbat. Apakah Bahrawi menguasai itu semuanya? Saya bisa jamin, misalkan dia sering mengatakan bantah saya akan bantah dia. Coba beri ruang misalkan untuk dibuat bagaimana dia bisa dibantah, kemudian dia misalkan live di situ, saya akan bantah. Saya akan perhatikan ini semuanya dan akan saya jelaskan secara sedetail-detail mungkin bahwasanya si Islah Bahrawi ini adalah sebagaimana kurang lebihnya buzzer yang menyampaikan keilmuan-keilmuan yang tidak mendasar, yang membuat orang terhipnotis seolah-olah dia alim, padahal dia hanya membaca buku-buku dan sejarah-sejarah yang tidak ada kaitannya dengan konsep daripada akidah, akhlak, dan dasar daripada agama yang kita cintai, Islam hari ini. Masya Allah. Baik, saya akan sampaikan kepada Anda semuanya. Jadi berhati-hatilah bagaimana Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan 1500 tahun yang lalu, misalkan bagaimana Ruwaibidah akan muncul di sekitar kita ketika semua kebenaran akan disalahkan, kesalahan dianggap benar, orang yang munafik tidak dianggap munafik, malah diberi kepercayaan dan sebagainya. Wa yantiqu fiha Ruwaibidah, kata Nabi Muhammad SAW, di situ akan muncul Ruwaibidah. Ditanya oleh para sahabat, ya Nabi, ya Rasul, siapa itu Ruwaibidah? Ruwaibidah itu yatakallamu fi amril amah. Dia orang bodoh sebenarnya, tapi seolah-olah sok dia paham agama, misalkan soal agama. Dia tidak paham sebenarnya konsepnya, konteksnya, dia akan berbicara. Karena misalkan orang itu misalkan terlalu banyak sponsorshipnya, kemudian dipromosikan oleh penguasa dan lain sebagainya, dia akan berbicara menghipnotis orang-orang awam dan orang-orang yang pada umumnya tidak mempunyai ilmu dan dasar keagamaan yang benar, yang kurang misalkan. Maka saya akan menutup penyampaian saya pada kali ini dari hadis Nabi Muhammad SAW, innakum qad asbahtum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu. Kalian akan datang di masa-masa zaman tersebut, yaitu di mana orang-orang faqihnya, orang yang ngerti agama sebenarnya itu banyak. Orang yang suka berpidato, berdakwah, berceramah, komen, itu qalil pada masa itu. Itu di zaman-zaman terdahulu. Jadi mereka yang ngerti agama itu banyak, tapi orang yang berfatwa itu sedikit. Kenapa? Rata-rata mereka sudah paham terhadap agama, mereka punya ilmunya. Maka katsirun ma'tu qalilun su'aluh. Jadi di situ, di saat itu pun juga orang akan sedikit yang meminta-minta, banyak yang memberi. Karena berlomba-lomba dari keilmuannya, dia paham terhadap bagaimana dia beragama, maka dia suka memberi dan berlomba-lomba di dalam memberi. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Disitulah al-amal fihi khair minal ilm. Jadi melakukan sesuatu, beramal pada masa itu, di mana orang-orang fuqahanya, orang-orang yang ngerti agama itu banyak, meskipun sedikit khutbahnya atau khatibnya atau penceramahnya, di situ melakukan amal lebih baik daripada ilmu. Karena apa? Karena rata-rata amal yang dilakukan sudah berlandaskan ilmu, dan lingkungan sekitarnya itu adalah orang-orang yang berilmu, sehingga pasti amalnya akan terarah. Dan dilanjutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wa sayati zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Jadi di masa setelah itu akan datang bagaimana khutabah, fuqahanya, orang yang ngerti agama sebenarnya, orang yang alim sebenarnya, itu lebih sedikit dan lebih banyak yang berbicara. Banyak pengikut TikToknya misalkan pun sudah diundang, viral di TikToknya pun akan diberikan satu kursi atau diberikan mic untuk berceramah. Artisnya pun juga diangkat sebagai penceramah, padahal ilmunya tidak ada. Ini di masa itu kata Nabi Muhammad SAW. Maka di masa tersebut, yaitu kebalikannya, al-ilmu fihi khairum minal amal. Jadi ilmu pengetahuan di masa itu, ketika masa banyak orang yang berceramah tapi sedikit orang yang berilmu, orang yang paham, ngerti betul terhadap agama, maka mengkaji ilmu atau mencari ilmu itu jauh lebih baik daripada beramal. Kenapa? Kadang orang yang suka berbondong-bondong beramal, misalkan Anda lihat hari ini bagaimana tasawuf dijadikan konten, kemudian diajak bagaimana ma'rifat qalbu, sehingga menerobos adanya syariat-syariat. Kadang ini juga salah satu pertimbangan bagi kita untuk lebih hati-hati untuk jaga agama demi keselamatan kita, demi ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk hidup kita, akhirat kita, hidup kita, mati kita, dan
pada akhirnya kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita rengkuh. Semoga mendapatkan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.